What's up everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So in today's video update, topik-topik yang akan kita bahas harusnya adalah topik yang cukup menarik. Jadi kita akan berbicara tentang Bitcoin Fund Inflow di sini yang sangat membuat Bitcoin itu mengalami perbedaan yang sangat signifikan dengan bull run sebelumnya. Lalu kita akan berbicara sedikit tentang proyeksi ekspektasi kenaikan harga Bitcoin pada saat bull market berikutnya. Dan juga ada beberapa yang cukup menarik berbicara soal order flow. Ini kelihatannya akan ada permainan short squeeze yang dilakukan oleh para bigger players atau institusi-institusi. Tapi di satu sisi kita ngelihat juga ada something yang cukup menarik untuk kita review di sini. Dan terakhir, kita akan ada sedikit membahas tentang beberapa historical pergerakan pada Bitcoin, kapan the trigger daripada bull run itu mulai berjalan. Nah, ini kelihatannya ada cukup menarik untuk kita review teman-teman. Alright, dan of course di bagian akhir kita tambahkan dengan price action update dan analisis tadi ya yang berhubungan dengan Fibonacci ini. Kelihatannya cukup menarik. And before kita start teman-teman, don't forget to hit the subscribe button, support YouTube channel ini agar bisa mencapai subscribers yang lebih banyak lagi, dan tentunya bisa terus memberikan update informasi seputar crypto dan juga seputar market ya, terutama untuk trading harian dan juga teman-teman untuk trading jangka menengah atau swing trading. Alright, so teman-teman sekalian kita langsung start aja. Hari ini sebenarnya Bitcoin itu geraknya bisa dibilang masih flat sih. Saya nggak ngelihat ada pergerakan activity yang signifikan banget. Salah satu reasonnya adalah karena United States itu lagi libur guys. Jadi hari ini tuh adalah US Bank Holiday. Jadi nggak ada activity, institusi juga demikian. Nggak ada permainan atau nggak ada transaksi. Kalian bisa lihat di sini tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 19 Februari itu kosong ya, 17, 18, 19 karena libur ya, Sabtu weekend. Kemudian minggu hari libur dan tanggal 19-nya ya masih libur juga gitu kan di Amerika Serikat. Sehingga tidak banyak aktivitas yang terjadi. Namun untuk minggu ini teman-teman kita bisa melihat ya bahwa akan ada FOMC meeting minutes di sini bukan diadakan sih, ini sebenarnya adalah sifatnya report guys ya. Jadi akan dikeluarkan pada sekitaran jam 2 pagi di hari Kamis, dan ini mungkin nggak akan terlalu gimana banget ya. Cuman ya kita nggak tahu ya nanti apakah akan ada reaction daripada S&P 500 dan juga US stocks-nya. Kalau misalkan demikian ya mungkin itu yang bisa menjadi trigger. Dan ditambah teman-teman sekalian di sini malamnya itu akan ada S&P Global untuk PMI-nya. Jadi ada manufaktur, komposit dan juga service yang akan di-report di sana pada hari Kamis, which means setelah itu market tenang lagi, nggak terlalu banyak activity lagi sampai dengan mungkin ya minggu depan ya. Jadi cuman hari Kamis yang benar-benar hari sibuknya, selebihnya flat karena mungkin sekarang lagi holiday juga, jadi nggak terlalu banyak activity. Nah teman-teman sekalian, yang kita pengen bahas sama kalian ya seputar fundamental yang menarik ini kalau menurut saya. Pertama kita tahu bahwa the first time Bitcoin ETF spot di approve itu adalah tanggal 11 Januari, dan semenjak itu kita ngelihat institusi akhirnya mulai terlibat dalam transaksi market crypto. Nah sebenarnya teman-teman sekalian, ini yang cukup menarik menurut saya, pergerakan daripada Bitcoin inflow dalam beberapa hari terakhir, atau lebih tepatnya semenjak tanggal 7 Februari ya, which means sekarang udah hampir 14 hari kita ngelihat. Kok 14 hari? Sorry, maksud saya teman-teman sudah hampir sekitar 27, berarti sekitar 13 hari ya. Ya benar sih sebenarnya hampir 14 hari ya teman-teman ya. Ya 13 harian, hampir 14 hari atau hampir 2 minggu itu inflow-nya sangat-sangat signifikan. Kita bisa hitung di sini ada $400 juta, $500 juta, which is $940 juta, kemudian 493, let's say pembulatan 500 juta, 1,4 miliar dolar, kemudian 630, berarti sekitar 2 miliar dolar, 2,3, 2,7 atau 2,8, dan terakhir sekitar 323 juta dolar atau sekitar 3,1 miliar dolar hanya dalam waktu 14 hari terakhir. Dan ini sebenarnya sangat signifikan di compare dengan sebelumnya. Kalau kita lihat dari tanggal 11 Januari ke 2 Februari, which means semenjak di-approve dari pertengahan bulan Januari sampai akhir bulan Januari memasuki bulan Februari, total terkumpul inflow-nya adalah 1,4 miliar dolar, dan ini disebabkan oleh GBTC yang activity jualannya tuh semakin agresif ya pada saat itu. Tapi semenjak tanggal 7 Februari kita ngelihat, tanggal 8 Februari lah paling signifikan di sini, itu 3 kali lipat guys, dari 146 juta dolar jadi 400 juta dolar ya, let's say mendekati 3 kali lipat atau 2,7 kali lipat
lipat ya. Lalu bertumbuh lagi besokannya di range yang lebih kurang average-nya sama, yaitu naik sampai 541 juta dolar. Dan dari tanggal 8 sampai tanggal 16, which means total 8 harian, ini inflow-nya sangat signifikan ya. Kita bisa hitung tadi, lebih kurangnya itu sekitar 3,1 miliar dolar. Berarti 3 kali lipatnya loh. Pada bulan Januari, mulai pertengahan ke akhir, itu sekitar 1,4 miliar dolar. Dan kali ini itu udah 3,1 miliar dolar. Berarti hampir 4 kali lipat. Enggak sih, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat teman-teman. Mohon maaf. 2 kali lipat dalam kurun waktu yang lebih singkat dan baru masuk pertengahan bulan Februari. Jadi ini sebenarnya adalah something yang very very interesting. Kalau kita ngelihat Bitcoin inflow-nya di sini, perbandingan sedikit ya dengan proses yang terjadi pada halving sebelumnya, which is itu sekitar 11 Mei 2020. Kita bisa lihat guys, inflow-nya pada kala itu 11 Mei 2020 itu ada di range 50 ribuan Bitcoin more or less-nya. But today, atau lebih tepatnya this time, itu sudah mencapai lebih dari 100 ribu Bitcoin, which is sudah 2 kali lipatnya. Dan ini sangat signifikan lagi. Kenapa teman-teman? Ini yang menurut saya cukup menarik. Perbandingan volumenya. Kalau kalian lihat volume yang terjadi setelah 2020 kita mengalami halving, ini lebih signifikan guys. Tapi kalau kita compare ke hari ini volumenya bukan naik, tapi volumenya malah kecenderungan turun. Which means ini adalah something yang very very interesting, menunjukkan bahwa kita tahu ya, belakangan ini kan ya, tadi udah lihat sendiri inflow-nya, bahwa bigger players lah yang sebenarnya memainkan permainan harga pada Bitcoin. Kita tahu institusi-institusi ini benar-benar aktif melakukan akumulasi hampir setiap harinya. Setiap kali market open, selalu ada market inflow dari institusi itu, ya. Tapi kalau kita lihat volumenya ini nggak sesignifikan pada 2020-2021. Nah, ini bukan suatu kecurigaan guys, tapi lebih tepatnya menurut saya ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita belum melihat market mulai FOMO in, ya. Ketika institusi yang bermain saat ini, sementara retail investor di compare dengan 2020-2021 itu cenderung lebih sedikit. Ini berarti momen FOMO-nya bukan sekarang. Momen FOMO-nya probably akan lebih tinggi lagi pada saat dia udah mendekati all time high-nya. Dan sebenarnya kalau kalian notice ya, ini dari segi price action only, ini tuh sebenarnya kita udah deket banget loh guys dengan all time high pada sekitaran 2021, only 30% more. Tapi kita ngelihat hype-nya market crypto ini berbeda jauh dengan masa-masa di 2020-2021. Saya ingat banget pada saat itu tuh hype-nya bener-bener booming banget, kayak everybody talking about crypto. But today kita ngelihat hanya segelintir kalangan aja. Ya, dan ini pun ya market di Indonesia sendiri untuk masalah Bitcoin atau cryptocurrency baru mulai booming lagi, pelan-pelan mulai naik lagi ke permukaan. Tapi sayangnya, yang sangat-sangat disayangkan kalau menurut saya, di fase akumulasinya justru orang-orang malah cenderung untuk exit dari market, and this is very very bad move sih actually ya. Kalau menurut saya nih teman-teman, dengan ngelihat progres seperti ini ya, mungkin pertimbangannya ya, saya ada sepakat dengan salah satu tadi ada satu saya lihat satu postingan ya. Ini tuh sebenarnya adalah area DCA in ya. Dia di sini menggambarkan bahwa di sini adalah area DCA in, dan saat ini adalah area untuk do nothing guys. Ya, ini do nothing alias tidak melakukan apa-apa. Ya, dan terakhir adalah area DCA out. Nah, DCA out itu artinya apa kok? Ya sama kayak DCA in, karena nobody can perfectly timing ya, where's the top and where's the bottom gitu kan. Saya udah sempat bilang sama teman-teman pada saat lagi live streaming kan, kita berbicara soal signal bottom pada Bitcoin di dalam YouTube channel saya. Saya cuma ada 3 upload. 9 April 2022, which is pada saat itu sudah pasti salah teman-teman, karena dari April ke November pun masih turun cukup signifikan. Tapi sejak itu saya baru posting lagi tanggal 22 November 2022 ketika saya benar-benar certain atau yakin bahwa this is probably the bottom for Bitcoin, ditambah dengan kasus FTX menjadikan kondisi market pada saat itu ideal sekali untuk melakukan akumulasi. Kalian perlu ingat ya, yang namanya market psychology cycle, di mana momen the biggest
apa istilahnya kalau kita bilang the biggest opportunity itu ada bukan pada saat market lagi di atas atau di top, melainkan pada saat dia di bawah. Point of maximum financial opportunity, dan itu terjadi setelah kejadian FTX, which is itulah saya mulai berspekulasi dan mempertimbangkan bahwa ini adalah beberapa rangkaian signal bottom untuk Bitcoin, dan salah satunya adalah FUD yang diakibatkan oleh si FTX ini. Selain itu juga waktu itu ada beberapa crypto company yang akhirnya bangkrut ya teman-teman sekalian, seperti salah satunya Celsius Network kalau nggak salah. Lalu kemudian the last time saya post again about signal bottom itu adalah 16 Januari 2023. Saya cuma bilang don't FOMO, ini fakta menarik, signal bottom mulai bekerja dan ada ekspektasi Bitcoin bisa mulai rebound. So teman-teman sekalian, berbicara soal konteks momen seperti itu, jadi saya pikir ini cukup valid ya, dalam artian ya per November kita call bottom ya, which is this is the signal bottom yang ditunjukkan pada saat itu. Saya ingat banget adalah dari saya menggunakan MACD pada time frame 2 minggu guys, dan MACD-nya itu menunjukkan situasi yang sangat menarik karena so far ini akurasinya 100%. Saya bisa katakan demikian karena memang ini valid ya. Kita lihat teman-teman di sini untuk membuktikan dan bahwa ini bukanlah sesuatu yang hoax lah ya kalau kita bilang teman-teman. So if you take a look at MACD pada time frame 2 pekan, every time dia mengalami cross up di sini ya, Bitcoin mengalami rally guys. Let me show you. This one is the first one, second one here, and third one, plus yang terakhir ya, ini third one ini sebenarnya adalah momen ketika Desember 2022 ya. Kita ngelihat pada saat itu kalau kalian nonton lagi videonya, itu sebenarnya momen-momen dia baru mulai mau cross up. Dan setelah dia cross up, saya bikin lagi itu makanya sekitar bulan, ya, kayaknya tadi bulan Januari ya teman-teman ya. Oh ini ya benar ya, di bulan Januari adalah ketika dia confirm cross up, dan begitu memasuki Januari kita udah mulai ngeliat Bitcoin mulai rally. That's why di sini the first cross kita ngeliat Bitcoin up, the second cross dia lihat Bitcoin up, melanjutkan bull run-nya, dan ketiga kali kita ngeliat di sini dia cross up, tampaknya demikian. Ini valid. 100% akurasi guys. Every time MACD mengalami crossing up pada time frame 2 pekan, tampaknya Bitcoin memberikan konfirmasi yang cukup menarik untuk kita follow up. Nah, itu something yang waktu itu jadi keyakinan saya bahwa oke, ini udah mendekati bottom nih. Dan ini adalah momen progres yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, tadi kita berbicara soal DCA out. Kenapa nggak menggunakan yang namanya level tertentu specifically, terus teman-teman putuskan untuk exit gitu ya. Dan ini by the way tidak berlaku pastinya buat Bitcoin Maxi, karena ada orang yang istilahnya pokoknya apapun asetnya dia akan belikan Bitcoin, which is nggak ada masalah, itu preferensi masing-masing. Kalau saya pertimbangannya kan kita YOLO ya guys ya, jadi kita punya aset pun ya saya pengennya untuk menikmati aset itu di dalam kehidupan saya saat ini. Jadi sekip-kipnya aset tersebut saya mungkin tetap akan ada berjualan ya, walaupun nggak semuanya, tapi kita mengerti dan memahami bahwa comparison aset dengan fiat currency itu sangat jauh sekali. Kalau teman-teman ngekip barang 100.000 atau 1 miliar, kita anggap dalam rupiah. 1 miliar rupiah 2020 dengan 2010 dengan 2020, value-nya pasti sama. Tapi kalau kita berbicara teman-teman ngekip emas pada saat 2010 dan 2020, value-nya udah jauh berbeda. Teman-teman bahkan kalau kalian beli Indomie yang tidak bisa expired dari 2010 ke 2020 saja, itu juga value-nya berbeda teman-teman. Apalagi Bitcoin dari 2010 ke 2020 ini kenaikannya sangat-sangat signifikan, dari 0,03 naik sampai sekitaran lebih kurangnya di 2020 itu adalah sekitar $10.000 per Bitcoin, hingga all time high-nya di 2020 akhir itu di 23 ribuan Bitcoin ya, lebih kurangnya pada saat itu teman-teman. Baru kemudian kita ngelihat benar-benar puncak daripada all time high-nya itu di kisaran bulan Maret ya, dan terakhir di akhir 2021 ya pada saat itu. Lebih tepatnya sekitaran pertengahan September kalau saya tidak salah ya. September lagi rally-rallynya, kemudian November top $67.000. Nah, ini perbandingan yang sangat jauh sekali dibanding kita pegang uang kertas. 100.000, 2010 dan 100.000 saat ini nominalnya sama, tidak akan berubah, tapi value-nya itu berkurang
ya, karena banyak faktor lah. Mungkin nanti kita bahas di kesempatan yang berbeda ya, berbicara soal fundamental update-nya. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita nggak pernah tahu di manakah exact topnya buat Bitcoin. That's why ketika nanti perlahan-lahan, which is kalau berdasarkan Bitcoin stock to flow, ini sangat optimis guys. 2024 akhir Desember, Bitcoin itu $300.000 per Bitcoinnya. Which is saya cukup percaya dengan situasi ini, mengingat Bitcoin mungkin sekitar 2023 akhir ya, atau 2023 pertengahan, nobody expect Bitcoin bisa mencapai angka yang kita lihat terjadi saat ini. Ya, begitu memasuki 2024, who knows, kita udah di $51.000 dan sangat dekat sekali dengan all time high sebelumnya. Ya, previously saya sempat ngepost juga guys melalui Twitter ya. Jadi saya sempat ngasih tahu ke teman-teman soal Nasdaq itu akhirnya sudah mencapai all time high yang baru. Dan pertanyaannya adalah Bitcoin kapan pada saat itu? Ya, kita ngelihat Nasdaq, where is it? Friendly reminder, no FOMO. FOMO adalah akar dari sangkuters, bener banget ya kan. My favorite indicator, salah satu. Oke. 20 Desember 2023, Nasdaq 100 officially new all-time high. Bitcoin nyusul di 2024 dan kelihatannya dengan kedekatan kita dengan all-time high-nya, saya pikir soon akan terrealisasi. Ditambah dengan ya tadi beberapa statement yang bukan statement saya, maksudnya statement yang ditunjukkan dari Bitcoin inflow ini sebenarnya membuat saya menjadi lebih confident lagi dan lebih yakin lagi teman-teman sekalian. Ya, jadi yang cukup menarik mungkin jadi pertimbangan saat ini ya. Ini ya kalau buat saya sih, do nothing. And then after dia mencapai all time high yang baru, perlahan-lahan dia mulai naik ya, mungkin per 5.000 atau 5.000 terlalu dekat ya. Saya rasa per 10.000 per 15.000 lah. Teman-teman boleh ada consideration untuk take profit some dan kalian bisa ambil kesempatan untuk altcoins-nya. Karena biasanya teman-teman, Bitcoin rally terlebih dahulu, berpindah ke Ethereum, baru kemudian berpindah ke altcoins. And that's gonna be a very very huge opportunity, mengingat altcoin saat ini ada banyak sekali yang cukup menarik. Ada beberapa yang nanya ke saya juga, kok metaverse gimana? Kira-kira masih punya kesempatan nggak? Ya, kita ngelihat sebenarnya dari perspektif GameFi. Teman-teman bisa bet di individual project atau kalian bisa lebih memilih kepada infrastructure-nya. Which is lebih menarik. Infrastructure-nya mungkin kalau untuk GameFi misalkan, atau ya masih berhubungan dengan metaverse juga, teman-teman bisa melihat seperti EMX misalnya teman-teman sekalian ya. But I think this gonna be different teman-teman. Kalau kalian mungkin bisa support video Bitcoin ini mencapai 500 likes button, ya probably kita akan bahas itu secara lengkap pada pertemuan di weekend nanti kali ya. mungkin di hari Minggu kali ya kita akan live lagi ya. Kalau kalian setuju, of course support dengan 500 likes button. And ya, itu lebih kurangnya teman-teman. Jadi something yang cukup menarik juga di sini itu tadi adalah pertimbangan ya. Nobody can predict the exact top. Saya cukup yakin akan hal itu, sehingga yang kita bisa lakukan adalah DCA out. Make sure kalian preparing berapa yang sekiranya kalian akan DCA out. Ya, kalau kalian percaya dengan aset Bitcoin in the long term, which is another 5 years, another 10 years, akan naik lagi, dan saya juga pribadi cukup percaya, maka sebenarnya ya alangkah lebih baik kita melakukan saving itu menggunakan aset seperti Bitcoin. Atau mungkin kalau teman-teman yang lebih prefer, lebih konservatif, kalian masih bisa aja pegang emas. Tapi ya itu sekedar hedging aja. Kita nggak ngarepin itu hasil imbal balik yang sangat-sangat profitable berbanding terbalik dengan Bitcoin yang posisinya sangat-sangat signifikan rally-nya. Nah, kalau kita ngelihat dari chart ini sebenarnya yang cukup menarik ya, diposting oleh Bitcoin Monger, two main observations from Bitcoin order book. Jadi dia ngelihat order book saat ini di kisaran range $52.000, which is saat ini sangat wajar sekali loh teman-teman. Kalau kita ngelihat beberapa upaya orang melakukan sell short, which is kalau misalnya menurut saya countering the trend ya, ketika Bitcoin lagi dalam keadaan bullish-bullishnya seperti sekarang ini, kita expecting sell short dan mengharapkan adanya drop yang secara signifikan. Sebenarnya agak sulit gitu ya. Very likely stop out-nya akan lebih gampang karena nge-spike ke atasnya akan lebih mudah. Nah, kalau kita ngelihat dari posisinya order book ini, kita bisa lihat teman-teman, order tebal itu ada di kisaran range price $52.300. Tebel banget.
And this is the last defense, which is saya percaya dengan yang di-statementkan oleh si Bitcoin mongers ini. Current area is the seller's bear's last stand. We will pump very hard after supply from 53,000 and 55,000 is absorbed. Absorbed tuh maksudnya diambil. Ya, dan prosesnya nggak bisa langsung seketika bablas gitu ya, enggak, harusnya dia cicil pelan-pelan karena ordernya tebel guys. Dan yang menariknya adalah there are a lot of sideline buyers or bulls who have bids around 40 ribuan dollar and below. Ya, they will be all forced to bid higher, giving us more fuel to run. Why teman-teman? Karena reasonnya every time dia create higher high, itu artinya orang akan berpikir lagi bahwa bid mereka terlalu jauh saat ini jika mereka ngebid di kisaran range price 40 ribu dolar. Of course, ada pertimbangan baru seperti previous high berpotensi menjadi potensi higher low-nya. Otomatis mereka akan ngebid dengan harga yang lebih tinggi. Nah, saat ini dengan order book yang terlihat cukup menarik bahwa sellers itu berupaya untuk menggunakan kekuatannya menjatuhkan harga pada Bitcoin. Di sini ada Bitfinex, ada Binance, ada Coinbase, dan juga ada BitMEX. Bahkan kalau kita ngelihat ya, dari Bitfinex ya, kita punya BTC USD short kali ya, biar menarik teman-teman. Ini ada kecenderungan meningkat ya, dalam beberapa jam, ya at least beberapa jam waktu lalu, tapi kelihatannya sudah dibanting lagi ya. Looks like the sellers, every time dia mencoba untuk masuk, tampaknya tercover dengan baik oleh para bigger players ya, sehingga ordernya mereka tuh pelan-pelan kefill, tapi tampak tidak menyebabkan apapun di market, sehingga membuat sellersnya juga berpikir 2 hingga 3 kali. Is it gonna be drop or not? Atau ini sekedar hanya konsolidasi saja, hingga pada akhirnya seluruh order sell ini sudah berhasil diabsorb atau sudah berhasil diserap. Ya kalian bayangin kayak sponge ya kan. Nah itu diserap tuh, semua air nah diserap. Itu adalah order sellersnya, dan after that probably kita bisa ngelihat Bitcoin cover kisaran 52.300 kali ini sebagai support area untuk pergerakan berikutnya. Ya, that's gonna be interesting kalau itu yang terjadi teman-teman sekalian. But for now, saya juga nggak mau terlalu banyak berspekulasi. Saya pribadi pun hanya fokus on the structure. Actually ini adalah yang tadi kita lihat ya, waktu sempat kita ngadain live session atau live update sekitar sore tadi. Pertama kita ngelihat Bitcoin mampu breakout nih pada channel, tapi naiknya saya ngelihat sangat terbatas. Ini menjadi sebuah concern atau kekhawatiran, karena banyak yang bilang juga, kok ini kayaknya ngebentuk rising wedge pattern nih. Ya memang betul, nggak ada yang salah, dan bahkan sudah ada konsolidasi dan dikonfirmasi breakdown pula terhadap rising wedge-nya, juga terhadap si area konsolidasinya. Tapi apakah itu semerta-merta akan membuat Bitcoin mengalami reversal? Teman-teman, coba kalian zoom out lagi, atau kalian lihat lagi dengan gambaran besarnya, bahwa saat ini pergerakan Bitcoin, where was it? Bahwa saat ini sebenarnya pergerakan Bitcoin, technically, it's just creating consolidation. Jadi dia cuma konsolidasi saja di sini, seraya persiapan untuk next base-nya, atau ya technically it's a break and retest terhadap previous high saja. Jadi kita bisa lihat di sini seperti ini teman-teman sekalian, dan ini harusnya dikonfirmasi menjadi potensi higher low berikutnya. Ya ini mirip banget dengan chart yang saya pernah share di grup Telegram juga, ngebahas tentang Arbitrum ya, dimana kita ngelihat di sini secara struktur rapi dan di respect berkali-kali, even di bawahnya teman-teman sekalian. Ya, as you can see, price going up like anak tangga teman-teman. And right now kita udah ngeliat ada satu rejection ya. Ekspektasi saya sebenarnya dia create higher high lagi, which is itu yang saya percaya saat ini secara struktur, selama dia masih valid ya kita bisa ikutin. Kecuali teman-teman sekali lagi ada yang namanya level invalidasi, dan buat saya even demand 49.500 belum disentuh aja, ini berarti kita masih jauh dari yang namanya invalidasi, dan invalidasinya itu ada di kisaran range price 48.000 dolar, which means Bitcoin only bisa drop secara signifikan mungkin kalau dia break di bawah 48.000. Itu pertimbangan saya saat ini. Nah, terakhir teman-teman,
sebelum kita tutup ya Bitcoin update kali ini, karena ini cukup panjang, but saya harap teman-teman bisa mendapatkan informasi insight positif di sini. Nah, satu yang saya pengen bahas adalah Fibonacci retracement. Jadi historically, the real bull market kicks off whenever Bitcoin breaks melewati Fibonacci 61,8%. Setelah saya tadi mencari tahu, kelihatannya cukup menarik teman-teman ya kondisi tersebut. Oke, ini probably saya akan save dulu ya. Nanti akan saya share lagi ke Twitter ya. Kayaknya cukup menarik teman-teman. Ya. Walaupun istilahnya mungkin ngambil ya satu referensi ya dari salah satu influencer di Twitter ya, but it's okay ya. Why not untuk kita repost lagi teman-teman sekalian. Oke, that's it. I'm copy already teman-teman. Nah, ini yang kita bahas sedikit ya. Jadi kalau kita ngelihat nih, tadi saya coba menggunakan Fibonacci. Chartnya menggunakan logaritmik. Karena kalau kita nggak pakai logaritmik kan otomatis jadi aneh gitu kan. Kayak gini. Ya, agak susah. Jadinya kalau kita mau analisis, saya pakai chart logaritmik. Tapi setelah saya gunakan Fibonacci-nya, kok kelihatan beda ya? Karena di 2020 harusnya Fibonacci dia di range kisaran harga topnya di sini. Tapi di saya itu berbeda guys. Ya, ternyata Fibonacci saya itu agak di bawahnya. Nah, yang membedakan adalah ternyata dia menggunakan chart yang tidak logaritmik. Jadi, Fibonacci yang mereka pakai itu adalah yang linear, bukan yang logaritmik. Nah, ini yang langsung otomatis berbeda, teman-teman. Oh, wait a minute. Ini ya. Nah, jadi berbeda. Tapi memang fakta menariknya adalah bener banget Bitcoin bener-bener nendang setelah dia berhasil break dan take out 61.8%. Dia rally after that dan even lebih signifikan lagi. Nah, saat ini pun demikian. Kita sudah break sebetulnya dari Fibo 0,618. Sempat ketahan, tapi after break Anda lihat dia rally sangat signifikan. Nah, yang menurut saya cukup menarik. Teman-teman komen di kolom komentar, menurut kalian Bitcoin akan langsung rally atau enggak? Tapi kalau kita gunakan Fibonacci, top to the bottom, ini penentuan guys. Nah, fakta menariknya adalah Bitcoin telah break di atas Fibonacci retracement 61,8%, which means kalau berdasarkan history, ini harusnya kita akan sesegera mungkin rally guys. Ya kan? Makanya tadi saya bilang, this cycle probably is gonna be very very different karena inflow dari institusi itu sudah sangat signifikan. Tapi yang kita belum lihat di sini adalah kefomoan dari para retail investor. This time probably akan berbeda. Mungkin FOMO-nya mereka itu di altcoins ya kan, dan mungkin FOMO-nya mereka agak di atas level $70.000. Tapi teman-teman sekalian, harapan dari saya adalah buat teman-teman yang udah subscribe YouTube channel ini sejak lama, apalagi ngikut perjalanan kita dari 2021 ke bear market 2022 hingga bull market lagi 2023, dan saat ini kita udah benar-benar dekat dengan bull run-nya atau mendekati halving. Please guys, please jangan FOMO. Itu pesan dari saya ya. Kita ngelihat altcoin, seandainya teman-teman ya, kemarin kita sempat bahas pada saat live streaming. Kalian lihat ada satu token naiknya signifikan banget. Kalian pelajarin token ini sektor apa, dan di sektor yang sama koin apa yang belum pump secara signifikan. Kalian do your own research and then kalian bet di koin-koin itu akan jauh lebih worth it. Sebab pada saat bull market atau bull run, rata-rata koin akan naik, apalagi koin-koin baru. Kalau koin lama mungkin akan sulit, tapi koin baru very likely akan create all time high, which is hari ini sudah terjadi, utamanya pada Ondo. Saya ingat banget kemarin Ondo ada yang mention pada saat kita lagi live streaming, and probably dia udah enjoy dengan profitnya ya hari ini teman-teman sekalian. Ya, but I don't know guys, because ya for me personally saya juga udah lagi maintain position pada Ondo. Jadi ya congratulations if you guys follow the previous live streaming di update kemarin, dan tentu saja teman-teman sekalian, mungkin itu sementara ya update yang bisa saya berikan seputar Bitcoin. Bias sementara, tetap follow the structure, tetap follow the trend. Jangan coba-coba untuk nangkep pisau jatuh tapi posisi pisau jatuhnya ke atas saat ini ya, dan itu sangat berbahaya buat teman-teman karena countering the trend itu bisa memudahkan kalian untuk mengalami yang namanya stopped out atau bahkan likuidasi. Alright, so do be careful for every one of you. I'll see you guys again in the next update on altcoins. Don't forget to drop your likes button, 500 likes button, meaning live streaming lagi pada akhir pekan ini. Alright, God bless, cheers, and I'll see you guys again. Bye bye guys.